Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadana syahrul siyam walladzi ja'ala syahrul ramadana syahrul mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pelaksanaan sholat isya sholat tarawih berjamaah, terlebih dilanjutkan dengan majelis ilmu. Sungguh rentetan kegiatan yang sangat luar biasa dan insya Allah akan bermanfaat untuk diri kita kelak di hari akhir insya Allah. Mudah-mudahan Allah menerima apa yang sudah kita lakukan pada pagi hingga malam hari ini, dan penuh harapan semoga apa yang kita lakukan dapat memperberat timbangan kebaikan kita juga besok di hari akhir. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka dipersilakan untuk menempati surga dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Bapak Ibu yang kita cari-cari dalam kehidupan kita. Napa niku beratnya timbangan kebaikan. Bagaimana supaya timbangan kebaikan kita menjadi berat lebih berat? Maka tidak ada upaya yang kita lakukan kecuali kita terus dan istiqomah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Masjid Al-Manar, Bapak Ibu, insya Allah membawa kita semuanya di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Bapak Ibu sekali saja mungkin malam-malam seperti ini pergi ke hutan atau ke tempat perbelanjaan. Wah, di sana itu hiruk pikuk. Begitu sibuknya para pengunjung perbelanjaan tersebut. Pilih ini, ambil ini, bayar ini, pengen ini, masya Allah. Alhamdulillah kita cukup berada di majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu meri, tidak perlu kepingin seperti mereka yang saat ini mungkin berada di pusat-pusat perbelanjaan, ya, dengan banyak pilihan dan banyak keinginan. Maunya apa yang ada di pusat perbelanjaan itu kita beli semuanya, kita borong, gitu. Karena semuanya kita kepingin gitu. Kita betul. Kira-kira dengan bawa uang ke pusat perbelanjaan 1 juta, itu dengan bawa uang 1 juta ke masjid, itu kira-kira habisnya lebih mana? Lebih cepat habis di mana? Kira-kira. Dan kira-kira terasa atau tidak? 1 juta di pusat perbelanjaan nggak terasa. Tapi kalau di masjid, wah, sangat terasa ya. Yang jelas alhamdulillah Bapak Ibu kita berada di jalan Allah sampai dengan hari ini, dan majelis ilmu kita berjalan secara istiqomah. Dan inilah yang kita harapkan sehingga hidup kita ini betul-betul ilaliyah, kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan ilmu kepada kita, yang telah meninggalkan teladan untuk kita, sehingga kita hanya bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi
tidak terasa. Alhamdulillah kita besok masuk puasa hari yang ke Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, keempat. Katanya kemarin kita baru mendekat target Ramadan, sekarang sudah masuk hari ke, akan masuk hari keempat. Masya Allah, cepat sekali, tidak terasa. Baru kemarin target Ramadan, sekarang sudah masuk hari yang keempat besok insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menghantarkan puasa kita sampai dengan paripurna. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah beberapa tahun kita berpuasa Ramadan. Ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ada yang sudah mungkin 50 tahun. Ayat yang disampaikan di dalam bulan puasa berkisar antara Quran Surat Al-Baqarah 183 dan di bawahnya. Atau mungkin ada perubahan Bapak Ibu, ayat puasa dari 40 tahun yang lalu dengan tahun yang saat ini berjalan tidak sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu dinamung menikah dan seterusnya di bawahnya. Tetapi yang paling prinsip adalah 183. Untuk apa manusia diperintahkan berpuasa yang sifatnya wajib ain atau fardu ain? Buat apa Allah mewajibkan orang-orang mukmin berpuasa di bulan Ramadan? Maka ini menjadi garis besar Bapak Ibu yang harus selalu kita ingat dan kita raih, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi kenapa Allah mewajibkan kepada kita puasa Ramadan yang lamanya 1 bulan ini? Tidak lain agar orang-orang mukmin itu dapat mencapai satu tingkatan, satu derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dapat meraih dari hasil puasa kita ini la'allakum tattaqun, meraih ketakwaan, maka kita akan menjadi orang pilihan, akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu kita ibaratkan nilai anak sekolah itu nilainya 100. Jadi 100 itu nilai yang maksimal, tidak ada lagi nilai lebih dari 100. Jadi derajat takwa itu, kalau kita ibaratkan guru memberikan nilai pada muridnya adalah nilai yang diberikan adalah 100, sehingga tidak ada lagi nilai lebih daripada 100 itu. Maka takwa itu adalah derajat yang paripurna, tidak ada yang melebihi daripada derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di dalam Qur'an-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Ayat itu kan anggenipun piyantuk almanan sampun wonten ing luar kepala. Luar kepala itu nek bisa jalan tahu ada coba nih. Sirah kalau kita ambil kan. Maka bagi masyarakat kita ayat itu mungkin sudah berada di luar kepala. Nah, di luar kepala itu artinya ingat atau lupa, Bapak ya? Malah lupa. Masya Allah. Padahal yang dimaksud di luar kepala itu pokoknya tampil kan. Orang tahu. Nah, ini inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia. Sinten yang paling mulia? Inna akramakum indallahi tumraqibun Allah atqakum. Sok sinten panjenengan ingkang takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu, berarti proses puasa Ramadan ini harus betul-betul dapat menghasilkan ketakwaan. Niku sing kedadipun catet terkudu mulai la'allakum tattaqun. Karena memang tujuannya itu. Kalau kita tidak mendapatkan ketakwaan di sisi Allah dari proses puasa yang 1 bulan ini, maka sesungguhnya puasa kita perlu dipertanyakan. Kemana selama 1 bulan Ramadan ini? Atau bagaimana dengan keadaan puasa kita? Jadi la'allakum tattaqun intinya harus kita dapatkan. Atau gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk malam hari ini saya ingin menyampaikan kaitanipun kalian bagaimana agar puasa kita ini mentes. Judul itu menikah Bapak Ibu. Nabi kalau mau memperdima. Artinya itu yang menjadi catatan penting kita yang harus kita dapatkan, yaitu ketakwaan.
Nah, sekarang masuk pada judul pengajian malam hari ini adalah menjadikan puasa yang berkualitas. Bagaimana puasa Ramadan kita 1446 Hijriah ini berkualitas? Menawi wonten istilah Jawi pun menika poso sing mentes, mentes. Jadi ibarat apa nggih pale itu ya ada isinya. Itu berarti mentes. Nah, boten ada isine berarti gabung kokok apa mrene. Bagaimana agar puasa kita berkualitas, Bapak Ibu? Maka Rasulullah SAW menuntunkan kepada kita 5 hal. 5 hal. Yang pertama, agar puasa kita ini berkualitas, yang pertama adalah niat untuk Allah atau ikhlas karena Allah. Ini penting Bapak Ibu. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Ini di beberapa buku hadis selalu disampaikan, selalu ada hadis tentang pentingnya niat. Innama satemene al-amalu amalan kita menika biniat gumantung niatipun. Jadi kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan mencatat itu sebagai amal ibadah. Tetapi kalau niat kita ini hanya untuk bertemu dengan teman-teman kita, maka dapatnya juga hanya pertemuan di antara teman-teman kita atau saudara-saudara kita ini. Maka niat penting. Kata Bapak Ibu ya, apapun kita sholat niatnya harus lillah, kita puasa niatnya harus lillah, kita berinfak itu juga harus ikhlas karena Allah. Jangan pernah ragu ketika kita memasukkan sedikit ke kotak infak, apa nanti Allah akan menerima, apa ini nanti akan sampai. Nah, ini ragu. Jadi jangan sampai ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan. Niat karena Allah kan Bismillah, maka Allah akan menerima. Wakin nama lansak temene limriin kan gini tiang kalau baku manawa apa sing diniat iki. Terus kan niate A oleh A, niate B oleh B, niate C oleh C. Maka niat penting dalam setiap amalan ibadah kita. Ikhlas tanpa pamrihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap ya, mantap ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena saudara, bukan karena teman, bukan karena untuk dilihat, bukan karena terkenal, undang. Tidak begitu, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lasih ketika atas niat panjenengan piyambak. Kita tidak bisa mengetahui niat di antara Bapak Ibu jamaah semuanya kecuali dirinya sendiri. Karena sesungguhnya niat itu ada di dalam diri dan hati kita masing-masing. Mungkin itu beberapa mana kecil, apil oke. Karena memang di setiap buku hadis itu disampaikan. Yang Shalihin ada, Bulughul Maram ada, ibu buku yang sudah dipelajari semua ada hadis tentang pentingnya niat. Ini beda Shalihin hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Ini memang dipersingkat malah ya. Kalau panjangnya kan ada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi dan seterusnya itu. Tapi intinya menika termasuk orang berpuasa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi orang yang berpuasa Ramadan karena ikhlas, karena iman, karena Allah, karena mengharap ridhonya, maka puasa orang tersebut akan diterima dengan pemberian ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Bila status kosone awake dhewe niku estu-estu saged pikantuk pangapunten saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasa yang kita laksanakan ini harus betul-betul karena keyakinan kita bahwa itu perintah Allah dan diperuntukkan orang-orang mukmin. Waktu saban senantiasa mengharap-harap pahala ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang puasa ini merupakan satu
bulan yang sungguh sangat istimewa Bapak Ibu, sehingga harus betul-betul dimanfaatkan. 12 bulan, hanya 1 bulan yang Allah berikan keistimewaan bagi orang-orang mukmin. Sehingga untuk puasa yang akan datang, wallahu a'lam, apakah kita masih dapat menemuinya atau meninggalkannya. Tapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan untuk puasa yang akan datang tetap kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan puasa tersebut. Antawisipun istimewa itu apa Bapak Ibu? Di dalam hadis qudsi itu dikatakan asyamu li. Puasa itu kepunyaan Allah. Jadi ketika kita ini berpuasa, sesungguhnya kita melaksanakan apa yang menjadi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Asyamu li, puasa itu miliknya Allah. Wa ana ajizi bihi, dan aku memberikan balasan kepada mereka yang berpuasa. Berapa balasan dari Allah atas orang-orang yang berpuasa? Maka Allah, terserah Allah. Terserah Allah. Jadi di situ pahalanya tidak dihitung sekian, satu gunung Uhud, 2, 3, 4, tidak. Bahkan ajizi bihi. Pokoknya aku sebenarnya ganjaran, terserah aku ingsun Allah. Itulah keistimewaan puasa. Jadi milik Allah dan Allah yang akan memberikan pahala. Yang nomor kali meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Ada orang yang berpuasa, kemudian puasanya sia-sia. Yang betul? Bu, ada. Adakah orang yang berpuasa dan dengan puasanya itu hanyalah sia-sia? Ada. Sebaliknya, adakah yang memiliki nilai atau kualitas? Ada. Maka di sini Rasulullah SAW mengingatkan agar supaya puasa kita ini betul-betul bagus dan tidak sia-sia. Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'an. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar. Di dalam hadis yang lain disebutkan illal ju'i wal atosi. Ya. Puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ngeleh kalian ngelap. Adakah orang yang demikian? Ada. Kenapa ada? Karena mereka tidak mengikuti apa yang menjadi petunjuk Rasulullah SAW agar puasanya tidak sia-sia. Nah, kenapa mereka dibatakan poso kalau lalu sia-sia? Bapak Ibu, buat hadis itu dikatakan Asia mujurnatun. Puasa adalah benteng, perisai. Kalau yarfus, maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji, yarfus, nafas, berkata keji, berkata kotor, provokatif, komporisasi. Nah, itu bahasa kotor itu komporisasi. Nah, kotor itu karena lo gak ada, belum dimasak. Saben enjing kalian sorten, di buku kalian tinggi catur. Ini komporisasi itu. Nah ini, jadi ketika kita berpuasa, Bapak Ibu jangan sampai berkata-kata kotor, atau berkata-kata keji. Keji itu menyakitkan diri dan orang lain, merugikan diri dan orang lain dengan kata-kata. Kalau tadi sore Mas Ahmad di Badruddin itu pelari dalam itu, was kalau itu, nah ini. Itu istilah Jawa kan. Ini gua bukan sakit ketuki, bosone Jawa ngomong, bukan ya. Yang intinya perbandingan jalan dengan ini. Nah ini, layar kita atau apa tadi ya. Maksudnya bosone Jawa mikir banget saya. Nah itu. Jadi jalan itu jalannya panjang, tetapi sebenarnya pendek dibandingkan dengan ucapan-ucapan kita yang bisa kemana-mana gitu nanti. Bahkan melebihi panjangnya jalan. Atau bahkan dapat membuat ya kekacauan, keributan, fitnah, pertengkaran, permusuhan dan lain sebagainya. Nah ini jadi ini jangan sampai kita berkata-kata keji, kotor, kemudian provokatif dan lain sebagainya yang itu jauh daripada ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Mila mugi-mugi Bapak Ibu putra putri panjenengan, lebet wayah-wayah panjenengan niku menawi atur kata-kata itu harus diperhatikan, jangan sampai keluar bahasa-bahasa yang luar biasa. Atau kayak ini Pak guru-guru dunia, tapi terutama orang tua, maka kalau ada anak-anak kita karena pergaulan di sekolah, karena pergaulan di masyarakat yang heterogen bermacam-macam, anak sing alim, setengah alim, anak sing nakal, setengah nakal, kan? Maka kadang-kadang ucapan itu terlontar tiba-tiba. Nah, moga dipun dimutakan jangan sampai itu. Karena itu akan membuat puasa kita sia-sia. Dan berteriak keras, wala yashhal. Yashhal itu artinya perbuatan bodoh.
tidak sesuai dengan tuntunan. Contoh itu apa? Mudah marah, mudah marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dan kalau sudah marah, itu serem. Nah, ketika berpuasa itu diupayakan jangan mudah marah, karena memang kita harus sabar, berteriak keras, wala yajhal. Yajhal itu ya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan. Jadi berbuat sesuatu tanpa ilmu, mungkin mencela, mungkin menghina, mungkin menyakiti, dan lain sebagainya. Jika seseorang mencela atau mengajakmu bertengkar, wa ini perlu berkata harus salah tamahu. Kalau ada ketika kita berpuasa mengajak bertengkar atau ada orang yang mencela, maka katakanlah ini shaimun, faliyakul ini shaimun. Katakanlah bahwa aku sedang berpuasa. Aku orang gelem padu, aku orang gelem musuh, aku orang gelem macam-macam menikah. Saya tidak mau bertengkar, saya tidak mau membalas dan lain sebagainya. Artinya katakan kepada mereka yang mencela kita, menghina kita, mengajak bertengkar kita, kemudian mengajak sesuatu yang tidak baik kepada kita, katakanlah faliyakul inni shaimun. Kata dia, aku sedang berpuasa. Terus pokoknya aku fokus kepada puasa saya, supaya puasa saya mentes. Termasuk kata-kata zul, kata-kata bohong. Malam ya dan kaulah zuli wal amal bihi pada salillahi hajatun fi ayyatan atau amalu wasyarafahu. Dan siapa tidak meninggalkan perkataan palsu, artinya berkata bohong, sumpah palsu, berkata bohong, bersaksi bohong, dan mengamalkannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya Allah tidak akan menghitung puasa orang tersebut ketika ia berlaku bohong atau berkata dusta. Nah, dusta dan kawan-kawannya tadi itu, Bapak Ibu, yang dapat membuat puasa kita sia-sia dan yang kita dapat hanya lapar dan dahaga. Tiga, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini. Jadi supaya puasa kita ini mentes, berisi, punya bobot, maka tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa contohnya hal-hal yang tidak bermanfaat? Setino nonton sinetron, ben ora kosong meleh. Gampang supaya ora kosong meleh. Gampang nonton sinetron. Mungkin yang channel sing Indosiar kelas gantos, oke, tiduran gantos, oke, apa boleh setino mungkin ora kosong ngerti-ngerti. Duhur, asar, maghrib. Nah itu. Atau kalau anak-anak yang bermain game nih, wah, saya mengatakan ini, oke, 2 jam, 3 jam, betah nih. Tentu pandangan yang mengatakan Bapak Ibu, dengan kagungan putra atau wayah, boleh bermain HP, tapi jangan pernah lama-lama. Jadi ingatkan, paling utama, wis ngerti, oke. Kan datang dia sepusing, memang ya, kencang sama datang. Nah, sing ajak kencang datang, sing masaknya dia datang. Pun monggo panjenengan tiyang sepuh ingkang kemarin badhe ngemonaken putra wayahipun ampun dan mudah sebab niku boten sae kumrapipun penglihatan mata akan dapat merusak secara medis karena di sana ada yang namanya sinar ultraviolet atau pokoknya ada radiasi lah katanya, ada radiasi yang akan menyebabkan mata anak dan cucu-cucu kita ini terganggu. Cilik-cilik belum kali kocok tinggal. Nah, si Michael Tinggal hati kan member berarti ya. Tadi belum Michael Tinggal member gitu kan. Tapi kalau anak-anak TK sudah bawa kacamata atau SD, bawa kacamata minusnya sekian, oke, sekian apa bu? Nah, kacamata itu, pokoknya sekian oke minusnya. Nah itu kan sakit. Monggo dipun-jagi. Ketika itu Rasulullah min husni Islam ilman kita rumah layakni. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Di antara tanda sempurnanya Islam, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Terus dengan ekor panti kali rencang, panti kali sederek, monggo atur panganikan, neng boten sak geladah, dugi pundi. Akhirnya pembicaraan itu dianggap tidak bermanfaat. Karena menjadi akhlak seorang muslim, muslimah, Bapak Ibu, adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kumpul dan manfaat, kata Nabi, monggo, kata Nabi. Tapi kalau kemudian kumpul tidak ada manfaat, maka tinggalkan. Awet Allah sampun ngemotaken dumateng kalian panjenengan sedaya wonten Al-Qur'an. Jadi tidak ada satu perkumpulan atau pertemuan kecuali di situ kemudian mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang baik. Baik dalam hal ini adalah
baik kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu nomor 3, nomor sekawan antum kali. Memuasakan seluruh anggota badan kita, baik itu mata, tadi lisan, kemudian telinga, kemudian tangan, hati, dan juga pikiran kita. Jadi yang puasa itu tidak hanya perlu kita bapak itu dari mencegah makan dan minum tidak, tetapi puasa yang berkualitas adalah meninggalkan, artinya mempuasakan seluruh daripada anggota badan kita. Yang pertama, mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci oleh syariat yang dapat melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak berusaha min sihami iblis masmuhatin faman tarakaha min khawfillah asabahu jalla wa azza imanan yajidu halawatahu fi qalbihi rawahul hakim. Pandangan itu salah satu anak panah iblis yang berbisa. Jadi pandangan itu salah satu anak panah iblis yang berbisa. Jadi dari mata nih, pandangan mata. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla memberinya keimanan yang manisnya didapati dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa menundukkan pandangan, menundukkan pandangan dari yang kemudian menimbulkan syahwat mikrolet, maka Allah akan memberikan balasan, yaitu keimanan. Akan memberikan keimanan yang manisnya. Iman itu kan manis. Qanaah itu manis. Sabar itu manis, manisnya iman. Kemudian ikhlas itu juga manisnya keimanan. Yang didapat dalam hatinya. Jadi mata ini juga harus berpuasa dari memandang sesuatu yang kemudian jauh daripada syariat Islam. Dan mestinya ini tidak hanya dalam bulan puasa, tetapi sepanjang hidup kita. Kemudian yang kedua, mempuasakan lidah. Lidah ini kok, amati ini kok. Mempuasakan lidah dengan menjaganya dari berbicara tanpa arah, dusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, permusuhan, dan mendolimi orang lain. Kalau diperhatikan salamatul lisan, salamatul insan, fikir di lisan. Ini nama kata-kata mutiara, peribahasa. Salamatul insan, keselamatan manusia itu atau keselamatan seseorang itu, ibu, bapak-bapak, fikir di lisan, dari menjaga lisan. Jadi lisan ini memang harus dijaga. Kalau tadi dibilang apa, atau disampaikan oleh Pak Mati itu, jangan udah ngomel-ngomel ya. Kalau nomor itu oke, itu soal tahu. Oke, kurang siti ngomel-ngomel, salah siti ngomel-ngomel, salah paham ngomel-ngomel, oke. Masya Allah. Terus dulu berarti solusinya, terus pokoknya ikhlas sama Allah. Salah siti tak tompo, salah roket ya harus tak tompo, salah kabel ya tak tompo, apa? Nah, gimana tuh, loh. Ajaran itu saja jadi kan gimana dong? Disyukuri, obati, oleh disabari. Itu memang kuncinya itu. Jadi kalau tiga-tiga itu menjadi kata kunci kehidupan seorang muslim mukmin. Kalau itu terjadi pada diri kita, yang selalu sabar, yang selalu syukur, yang selalu bertaubat, barangkali ada yang salah dari saya, maka ya pokoknya terima saja. Berarti harus dapat menjaga lisan. Tadi bahasa dalam tanda kutip ngomel-ngomel harus hilang, tidak ada. Nah, kalau tidak diganti dengan bahasa yang halus, Pak nih mau kok koyoke sing resik-resik kurang ya. Nah, yang jelas bahasa yang bagus lah yang digunakan. Karena biar rumah tangga kita ini senantiasa melahirkan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Intinya tidak ada ngomel. Masya Allah. Bahasanya yang tekan ya mati ya. Nah, kalau jadi orang tekan banget ya kalau. Ini kayak gandeng pas, gandeng lisan dikit, mudah-mudahan niku. Mila hadis ingkang kalau jadi kalau ada yang jangan berkata kotor, jangan berbuat bodoh. Kalau ada yang macam berkata dan lain sebagainya, katakanlah bahwa kita sedang berpuasa. Kemudian mempuasakan telinga. Jadi tadi mata, lidah, kemudian telinga. Di dalam Quran surat Al-Maidah
Ayat 42. Sama'una lil kadhibi akaluna lisuhti. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, bahkan memakan makanan yang halal. Maka kalau kemudian datang satu kabar, Bapak Ibu, ini terkait dengan menjaga atau mempuasakan pendengaran ya. Maka kalau ada satu kabar yang datang kepada kita, sekiranya kabar itu tidak benar, atau sekiranya kabar itu meragukan benar atau salah, maka ditabayinkan dulu, dimintakan penjelasan dari mana sumber berita itu. Jangan sampai kita dengarkan apa adanya, belum tentu benar, kemudian kita beritahukan kepada orang lain. Maka menghindari dari mendengarkan berita-berita bohong, berita-berita yang belum jelas, itu salah satu di antara cara mempuasakan telinga. Kemudian yang keempat, mempuasakan tangan dari mendolimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Jadi menyakiti orang dengan tangan kita, mendolimi orang dengan tangan kita, ini jangan sampai. Maka semua anggota badan kita hendaknya dapat berbuat baik. Kemudian kelima, mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharapkan oleh Allah. Jadi tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, lidah kita, atau lisan kita, hendaknya semuanya menuju kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, mempuasakan hati dari penyakit-penyakit ruhiyah. Contohnya apa? Dengki, iri, emosi, marah, cinta dunia. Semua itu adalah penyakit ruhiyah atau penyakit hati. Berikut Bu, kita harus berusaha terus membersihkan hati kita. Panjenengan kan sering mendengar pengajian manajemen qalbu. Nama boleh? Pengajian pembersihan hati, nasihatun nafsi, ya. Termasuk apa yang disampaikan oleh Ustaz Jazili, itu sebenarnya terfokus kepada hati dan keimanan kita, bahwa persoalan dunia ini semuanya harus kita lepaskan. Kita lepaskan. Dan semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang muncul adalah sabar, ikhlas, istighfar. Itu kata kuncinya pakai basic ini. Karena hidup ini yang dituruti Bapak Ibu, mesum itu, esok awan sore subuh itu mesum terus. Nek dituruti itu, nek nuruti hawa nafsu. Itu artinya mesum terus, kurang lima terus. Gimana bukan? Itu. Jadi hidup ini nek dituruti, itu katanya nama bukan terima, lan bukan terima. Maka memang harus dikembalikan kepada Allah dengan meluaskan hati kita dan melebarkan pikiran kita. Nah, salah satu pun mereka menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang disenangi oleh sahabat dan dibenci oleh syariat, serta dari tipu daya atau pikiran-pikiran yang destruktif. Terus Bapak Ibu, jamaah yang kami muliakan Allah, pikiran yang awalnya diri itu mestinya itu adalah pikiran-pikiran yang bersih. Jadi yang apa yang lahir dari pikiran kita itu hendaknya pikiran yang husnudzon. Nah, itu. Jadi pemikirannya itu selalu baik. Karena kalau pemikiran kita ini terus saja negatif, sudon itu justru akan memperberat diri dan kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu adalah memperbanyak amal soleh selama bulan Ramadan. Jadi saya ulangi lagi, agar puasa kita berkualitas, pantas, yang pertama adalah niat ikhlas, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor dua, meninggalkan hal-hal yang membuat puasanya bersia-sia, berkata kotor, berkata dusta, bertengkar, emosi, dan seterusnya. Yang nomor tiga, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Puasa sehari hanya nonton TV terus, sia-sia. Kemudian keempat, mempuasakan seluruh anggota badan kita. Dan yang kelima, memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Alhamdulillah Bapak Ibu, panjenengan takjil bersama, kemudian jamaah maghrib bersama, jamaah isya bersama, kemudian taraweh berjamaah, dan seterusnya, termasuk thalabul ilmi atau majelis ilmu. Alhamdulillah. Nah, Rasulullah SAW, Bapak Ibu dan para sahabatnya itu memperbanyak amal soleh. Sebagaimana Rasulullah di bulan Ramadan, ini hadis itu, hadis riwayat Bukhari, hadis pamungkas. Karena Rasulullah SAW ajwa dan nas, bahkan ajwa dunia yakunu fi Ramadan, kina yaqrahu Jibril
Bahkan ayat fi kulli lailatin min Ramadana fa yudarrisul Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min arifil mursalati. Rawatul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Jadi salah satu sifat yang dimiliki Rasulullah Bapak Ibu adalah dermawan. Dan kedermawanannya memuncak pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini maka dikatakan dalam satu hadis adalah Abdul Sodakoti Sodakotun fi Ramadan. Dan Rasulullah memuncak kedermawanannya, rumahnya Rasulullah puncaknya itu ada di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sudah mewujudkan di dalam banyak kegiatan yang membutuhkan dana ataupun pembiayaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi salah satu sunnah yang telah panjenengan ikuti dari Rasulullah SAW. Dan kedermawanannya memuncak pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Jibril menemuinya setiap malam untuk tadarus Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang bertiup. Atau angin bertiup itu kan cepat. Tetapi Rasulullah ini lebih cepat lagi ketika kemudian melakukan hal-hal yang baik di bulan Ramadan, di antaranya adalah bersedekah dan juga bertilawatil Quran. Maka dalam menyumbang kita subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.